Perkenalkan, nama saya Nisa Wahyuni dengan NPM 2406358711. Jadi, saya baru aja selesai belajar mata kuliah epidemiologi pada terapi okupasi. Dan banyak banget insight-insight yang saya baru tahu nih setelah belajar ini. Jadi, ayo lihat saya jawab-jawabin pertanyaan dari Q&A. Let's check this out. Pada awalnya saya kira epidemiologi itu tuh cuma data-data statistik aja yang dikelola sama mungkin kayak peneliti kesehatan atau dokter atau bidang-bidang terkait. Ternyata salah banget, karena saya dulu nggak tahu apa-apa tentang epidemiologi. Tapi setelah belajar, sebenarnya epidemiologi itu lebih ke ilmu yang bisa kita pakai untuk memahami pola kesehatan di masyarakat gitu, termasuk oleh okupasi terapis, karena ini sangat berguna banget untuk memberikan intervensi gitu nantinya pada suatu populasi atau suatu individu. Saya kira alasan orang nggak bisa optimal dalam kehidupan sehari-hari tuh mungkin cuma karena penyakit gitu ya, atau mungkin karena umur yang sudah tua dan tidak bisa bekerja secara optimal. Tapi ternyata saya salah, teman-teman. Jadi setelah belajar EP tuh saya jadi tahu mungkin bisa juga karena lingkungan yang nggak mendukung, terus juga kebiasaan hidup atau faktor sosial kayak stres kerja itu juga bisa memengaruhi activity daily living. Jadi sekarang saya nggak lihat lagi masalah kesehatan tuh sebagai sesuatu yang isolated, tapi lebih dari itu. Nah, ternyata juga setelah belajar epidemiologi, saya tuh baru tahu kalau misalkan kita sebagai terapis okupasi tuh bisa memperoleh informasi dari data epidemiologi. Contohnya kayak di komunitas mana yang kira-kira pekerjaannya banyak cedera muskuloskeletal, atau anak-anak di daerah mana yang kira-kira terhambat nih pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itu bisa kita dapetin dari data-data tersebut. Jadi kita juga bisa bikin suatu intervensi yang kiranya lebih tepat sasaran dan nggak asal dan nggak kira-kira juga. Jadi waktu itu yang paling memorable atau yang paling diingat sama saya itu adanya konsep PEO atau Person Environment Occupation. Jadi kemampuan seseorang melakukan aktivitas itu dipengaruhi sama 3 hal. Yang pertama ada person, itu orang itu sendiri, terus environment, lingkungannya, sama occupation, alias aktivitas yang dilakukan sama orang tersebut gitu. Misalnya lansia jatuh bukan cuma karena fisiknya lemah aja, tapi mungkin juga karena kamar gelap, lantainya licin, atau dan lain sebagainya. Jadi ya solusinya nantinya tuh bukan cuma latihan fisik doang, tapi juga modifikasi lingkungannya gitu. Tentunya pasti jadi lebih kritis ya, karena semakin banyak insight yang didapetin gitu kan. Contohnya kayak ada konsep kausalitas, yang mana itu penyakit itu pasti terjadi karena adanya sebab dan akibat gitu. Kalau misalnya terjadi A, pasti nih terjadi karena adanya B, karena adanya C gitu, dan lain sebagainya. Terus juga apa ya, teknik-teknik penelitian di epidemiologi itu ada banyak banget kan, kayak ada studi eksperimental, terus ada juga cross sectional, terus ada juga RCT dan lain sebagainya. Dan itu tuh ya bikin pemikiran itu tambah kritis gitu, tapi juga seru banget. Jadi nggak cuma ngelihat klien sebagai suatu individu, tapi juga ngelihat konteks lingkungan dan komunitasnya yang pastinya evidence based. Dan yang paling penting, saya tuh jadi sadar kalau misalnya kita sebagai terapis okupasi, kita tuh punya peran yang besar loh, yang luas loh. Nggak cuma di level individu, tapi juga bisa banget berkontribusi di level komunitas dan juga kebijakan. Makanya kita dapat mata kuliah epidemiologi pada terapi okupasi. Nah, itu dia sedikit refleksi yang bisa aku sharing-sharing ke kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!